Ya udah, terus saya mau bakar-bakar apa? Mau bakar jagung, mau bakar ayam, mau bakar atau apapun itu kita bakar. Syifa nggak mau, Syifa mau sendiri aja. Diminum dulu. Makasih sayang. Maaf Pak, nggak tahu kenapa saya yakin banget kalau kejadian tadi itu pasti rekayasa si Kunti magang itu Pak. Tapi nanti kalau kita mampir-mampir ke sini nggak apa-apa kan? Tenang-tenang ya, ada mama di sini. Kok kamu bisa ada di sini? Hah? Bukannya kolamnya ada listriknya ya? Aliran listriknya udah gue putus barusan. Dia kan memang licik Pak. Bapak inget nggak? Waktu kejadian di talk show. Kita semua kena jebak dia. Syifa sayang. Bisa jadi. Bisa jadi ini emang rekayasanya dia. Tapi bukan itu masalahnya, Sol. Masalahnya adalah Syifa udah percaya sama Eliza. Tuh perempuan satu kenapa ya? Kenapa sih dia pengen banget ngerusak citra Chef Julian sama Lala depan Syifa? Padahal dia juga masih bisa ketemu Syifa kan? Saya sebenarnya nggak tahu tujuan utama dia itu apa. Entah mau ketemu Syifa lah atau dia menginginkan hal lain lah. Saya yakin dia bukan hanya sekedar mau ketemu atau mau main sama Syifa. Ya udah kalau gitu Kak, batasin aja aksesnya dia. Jangan izinin dia untuk ketemu Syifa lagi. Iya kan? Mas Julian punya rasa bersalah ke Syifa. Maksudnya? Jadi saya selama ini udah ngebohongin Syifa selama bertahun-tahun. Saya bilang ke dia kalau ibu kandungnya sudah meninggal. Dan Syifa dengan besar hati memaafkan pembohong terbesar dalam hidupnya seperti saya ini. Ya, makanya sekarang saya udah nggak bisa ngalangin Syifa buat ketemu sama mamahnya. Karena mau bagaimanapun juga Eliza adalah mama kandungnya. Syifa lahir dari rahimnya Eliza. Karena selama Syifa nggak keberatan, saya nggak punya hak buat ngelarang dia untuk ketemu sama Eliza. Ya tapi kan gimana pun juga ini demi keamanan Syifa, Chef. Sejauh ini Eliza memang nggak pernah nyelakain Syifa. Jadi saya nggak punya alasan apapun buat ngelarang dia. Mas, insya Allah Syifa pasti akan mengerti kok. Dia cuma perlu waktu untuk memahami semua tindakannya Mas Julian tadi.
Semoga ya. Makanan spesial udah dateng. Lu dari tadi di dapur hampir sejam, gue kira masak apaan. Cuma telur doang. Kata gue, lo diem ya. Gue tuh masak buat dia, bukan buat lo. Jadi mending lo makan daripada lo mati kelaparan. Iya ya udah gue makan. Daripada gue mati kelaparan. Pa, sayang, makan yuk. Ini telurnya ya. Buat kamu. Harusnya malam ini Syifa barbekyuan sama papa sama bunda. Ya udah, pas saya mau bakar-bakar apa? Mau bakar jagung, mau bakar ayam, mau bakar atau apapun itu kita bakar. Syifa nggak mau, Syifa mau sendiri aja. Syifa juga nggak nafsu makan, Syifa mau tidur. Ya udah mama antar ya. Ya. Astaga, hambar banget nih telur. Orang lupa masukin garam apa gimana sih? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang perasaannya Mas Julian? Alhamdulillah, setelah sholat, hati aku jadi lebih tenang. Alhamdulillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Saya belum dengar laporan kamu hari ini. Bagaimana Eliza? Semua lancar? Sampai kapan gue kayak gini? Kau udah lalu tuh orang baik. Lu ngapain terus-terusan ada di bawah orang seperti itu? Orang jahat seperti itu? Gak segampang itu, Bi. Syifa? Belum tidur? Syifa nggak bisa tidur. Kenapa? Kamu udah kayak orang gede aja. Gak bisa tidur karena banyak pikiran. Emang benar ya? Papa udah nggak sayang lagi sama Syifa. Kenapa kamu mikir gitu, Syifa? Karena omongan mama kamu ya? Soalnya mama benar. Semenjak ada Elio, Papa berubah. Apa-apa, Elio. Kesana kemari harus ada Elio. Kira Syifa pernah ada itu seru, ternyata enggak.
Syifa, Om dulu juga pernah mikir kayak gitu. Tapi ternyata Om salah. Punya saudara tuh seru banget. Bisa main bareng, kadang ketawa bareng, kadang-kadang kita berantem. Tapi yang pasti jadinya nggak sepi. Om punya adik. Terus sekarang adanya kemana? Adek Om sekarang lagi nggak bisa ditemuin. Aku tadi berdoa sama Allah. Di sujud terakhirku, aku minta supaya Syifa selalu diberikan perlindungan dan dilapangkan hatinya. Aku juga berdoa supaya aku bisa menjadi kepala keluarga yang bisa membimbing kamu, Syifa, dan Elia. Insya Allah. Insya Allah Mas pasti bisa. Ada aku yang selalu menjadi pendamping langkah Mas Julian. Insya Allah semoga sampai jannahnya ya. Amin. Oh ya, Mas. Hmm? Kayaknya soal barbekyuan nggak usah malam ini deh. Syifa juga mungkin udah bobo di villanya Mbak Eliza. Iya sih. Mungkin lebih baik ya sama mamahnya dulu aja ya. Jus, ini Mama sebentar lagi sampai nih. Kemarin tuh Jakarta hujan deras banget, Mama nggak jadi berangkat. Baru tadi pagi jalan. Ini udah deket kok. Gimana kalian kemarin? Seru? Oh, kita semua have fun kok di sini mah, alhamdulillah kita semuanya happy. Kemarin juga Syifa sama Elio udah main bareng. Tapi Tapi apa? Kamu kok mau ngomong nggak jadi? tapi di sini ada Eliza mah. Dia lagi liburan sama pacar barunya juga di sini. Dan sekarang Syifa lagi sama mereka. Astaga, perempuan itu ya nggak kapok-kapok deh, ngapain coba dia ke sana? Udahlah, nanti biar Mama yang bicara sama dia. Gak usah, gak usah. Mama gak usah bicara sama Eliza, biar nanti aku jelasin semuanya ke Mama ya, selengkap-lengkapnya. Yaudah kalau gitu aku tutup teleponnya ya, Ma. Nanti kita lanjutin lagi aja, oke? Bye. Oke, bye. Aduh, Elisa. Sayang, aku jemput Syifa dulu ya. Itu Elio udah aku taruh di kasur. Kamu masih lama nggak? Aku udah selesai kok. Ini bentar lagi pakai hijab. Mas duluan aja ya. Nggak apa-apa, jemput Syifa aja sayang. Oke, ya udah aku berangkat dulu ya. Bye sayang. Ya, hati-hati.
Kenapa lo tiba-tiba nyiram tanaman orang lain? Rindi. Aku kasih tahu sama kamu ya. Menyiram tanaman itu bisa diibaratkan seperti kita sedang membersihkan diri kita dari emosi-emosi kurang baik. Dan di sini aku sedang ingin berusaha menjadi orang yang lebih tenang. Apaan sih? Nah, ini dia nih pasangan baru yang diomongin Pak Julian kemarin. Bubu dapur, sini lo. Lu gimana sih? Katanya lu itu dokter cinta. Masa iya, dokter, tapi salah milih obat buat diri sendiri? Hah? Maksud lu apa ngomong gitu? Emang ada salah sama gue? Gak usah sok polos deh lo. Kita semua juga tahu pasti kejadian kemarin akal-akalan lo kan? Nih Eko, gue kasih tau sama lu ya Eko. Lu itu abis lepas dari Hasbi si toksik. Masa lu pacaran sama Elisa? Ya, gimana ya Sol ya? Namanya juga cinta, mau diapain? Misteri dan kadang-kadang nggak masuk logika. Itu mah perasaan lu doang yang gak ada logika. Udah, jangan berisik. Julian mana? Gue mau ngomong sama dia penting. Syifa sih yang mau ngomong sebenarnya. Gue gak ada lihat Pak Julian dari tadi. Cari aja no di ruang makan. Tapi bener kan? Syifa yang pengen ngomong sama papanya bukan lu. Bukan urusan lo. Yuk. Ayo sayang. Sayang. Saya lepuk. Bentar ya sayang. Bunda. Syifa, hai. Sayang, anaknya bunda nih. Udah sarapan belum Syifa? Udah dong, Syifa udah sarapan. Kenyang banget. Terus kemarin juga tidur sama bundanya nyenyak banget. Kita main bareng, ya kan? Syifa seneng kan? Alhamdulillah kalau begitu. Lah, Julian mana ya? Ada sesuatu yang penting aku pengen ngomongin sama dia. Sebenarnya bukan aku sih, Syifa yang pengen ngomong. Mas Julian justru tadi ke sebelah untuk jemput Syifa. Syifa, memang Syifa mau bicara apa sama papa? Ini tuh soal pola asuh kalian yang bikin Syifa gak nyaman. Maksudnya Mbak Eliza apa ya? Nanti aja ya. Tunggu sekarang ada Julian ya. Kita perlu ngomong. Mbak Lala, sebentar ya. Apa sih? Udah ikut aja. Riko, apa-apaan sih? Ada apa? Lu ngapain narik gue, ha? Menurut gua, biarin Syifa yang ngomong itu sendiri ke papanya. Kalau dia emang mau tinggal sama lo, itu harus keluar dari mulut dia sendiri, bukan dari kita. Syifa itu masih kecil, pikirannya masih gampang terombang-ambing. Bisa aja dia berubah pikiran, gimana coba? Rencana kemarin udah cukup kan buat kita ngarahin pikiran Syifa. Julian udah rusak di mata Syifa. Gak usah lo tambah-tambahin lagi. Bukannya nambahin lo, malah justru gue cuma mau pastiin kok. Gue mau pastiin kalau rencananya bakal berjalan berhasil. Bos lo bukannya maunya Julian dan Lala itu menderita ya? Supaya mereka tercerai-berai, Ya iya gue tahu, tapi kan Apa jajan lo berubah pikiran? Bukannya lo itu orang yang paling dipercaya ya sama Suryono? Apa kepercayaannya itu udah mulai bisa dipertanyakan?
Syifa nggak mau sarapan lagi temenin Bunda? Atau mau Bunda buatin susu? Tadi Syifa udah makan. Tadi dimasakin sama Mama. Tapi masakannya nggak enak. Ya udah, Syifa mau makan lagi nggak? Biar Bunda buatin. Syifa lagi mau apa? Syifa mau spaghetti boleh? Boleh dong, Bunda buatin dulu ya. Bunda boleh kok. Lihat Elia dulu. Sebentar ya sayang. Sayang, bangun ya? Jadi aku bangun. Minum dulu susu. Ngapain kamu masih di sini? Pasti kangen kan? Udah sono. Kangen, sorry ya. Mendingan gue kangen sama kambing Akikah kemarin daripada sama lo. GR banget lo. Axel, Randy. Pak Julian, dari mana Pak? Oh, saya tadi dari villanya Eliza. Tadi saya mau jemput Syifa. Tapi kata penjaganya, Syifa udah dianterin ke sini sama Eliza Mariko. Kalian ada yang lihat nggak? Bentar ya sayang. Mas Julian! Mas! Sini! Syifa udah di dalam. Sini. Alhamdulillah. Ya udah, abis ini aku kesana ya sayang. Ya sebenarnya emang bukan anak papa kamu sih. Cuma kan mungkin Bunda sama papa udah nganggap Elius kayak anak kandungnya sendiri. Dan mungkin ya mereka lebih sayang Elio daripada kamu untuk saat ini. Elio, kamu bukan anak papa sama Bunda. Ya udah kalian berdua lanjutin deh proses balikannya ya. Allahu Akbar! Pak! Allahu Akbar! Aduh, Pak! Ini gimana nih, Pak? Syifa! Lala! Elio! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Pak! Lepas! Riko, Pegangan, Lis! Pegangan, Lis! Riko ini, Riko. Syifa! Syifa sembunyi di bawah meja! Sayang! Elio? Papa! Bunda! Astaga. Pak! Pak! Pak Julian! Pak, jangan Pak. Pak tahan dulu Pak. Sal, saya harus masuk ke dalam Sal. Saya harus nyelamatin mereka Sal.
Iya Pak, saya paham Pak maksud Bapak. Tapi berbahaya Pak. Kita harus mastiin dulu ada gempa susulan apa enggak. Pak! Pak! Pak, tahan Pak. Jangan dulu, Pak. Kak, Rin, gimana? Semuanya aman kan? Ini Lala, Syifa sama Elio masih kejebak di dalam. Astagfirullahaladzim. Ini terus kita gimana? Mau masuk atau apa? Aku takut mereka kenapa-napa, Kak. Tadi terakhir, Lala lagi di dekat jendela. Dan saya yakin dia gak akan jauh dari situ. Berarti kita harus cek di jendela kamar dia, siapa tahu dia masih ada di situ dan ada celah buat masuk ke sana. Ya? Oke. Ya Pak. Pelan-pelan Pak. Pak! Chef Lala. Pak! Chef. Syifa! Syifa! Elio! Udah, gak bisa, sakit. Kita harus cepat pergi dari sini kalau ada gempa susulan gimana? Ya gue juga maunya gitu, tapi ini gimana? Kaki gue belum bisa keluar. Terus kalau nggak ada orang yang sadar kita di sini gimana? Tolong, kalau ada orang di sini tolong. Eliza, udah lu jangan teriak-teriak kayak gitu. Dalam kondisi kayak gini kita harus hemat nafas, harus hemat oksigen. Bisa makin bahaya nanti kalau kita kehabisan nafas. Terus itu harus gimana dong? Ya mau nggak mau, kita harus tunggu bantuan datang. Nomor yang Anda tuju sedang Julian sama Lala nggak bisa dihubungin lagi. Aduh ya Allah. Bu, kita sudah mau sampai. Di depan kita tinggal belok aja. Tapi jalanannya sangat macet, Bu. Karena semua mobil mengarah ke sana. Ya Allah, tolong selamatkan Julian dan yang lain. Syifa! Elio! Syifa! Syifa! Tolong selamatin keluarga hamba ya Allah. Syifa, Elio, Mas Julian. Allah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lala, Lala, Syifa, Elio. Lala. Chef Lala. Mas Julian! Mas! Mas Julian! La, kamu nggak apa-apa kan, La? Kamu ketimpa reruntuhan nggak, La? Tapi kamu aman kan? Alhamdulillah aku nggak apa-apa, Mas. Tapi aku nggak bisa keluar, ini banyak banget reruntuhan. Aku harus pikirin dulu ini satu persatu. Oke, sebentar, La. Pak, tunggu, Pak. Saya paham Bapak khawatir. Saya juga khawatir sama Chef Lala dan semua yang ada di dalam, Pak. Tapi ingat, Pak, kalau kita nggak tahu salahnya, saya khawatir, Pak, reruntuhannya malah menimpa Bapak. Sel, tapi saya nggak bisa diem aja, Sel. Ini satu-satu harus saya angkat, Sel, biar Lala bisa keluar, Sel. Pak, iya, Pak, Chef. Julian. Pak, saya paham, Pak. Saya paham, saya juga khawatir, Pak, sama Chef Lala. Tapi saya udah pengen gantian, Pak. Sabar dulu.
La. La, sebentar ya, La. Sebentar ya, La. Tunggu aku ya, La. Axel udah nelpon bantuan. Kamu bertahan di dalam sana ya. Anak-anak gimana? Masih sama kamu kan? Enggak, Mas. Anak-anaknya sama aku. Aku terpisah sama Syifa dan juga Elio, Mas. Aku dari tadi coba panggilin Syifa, tapi nggak ada yang nyaut. Suara Elio juga nggak kedengeran di aku, Mas. Ini banyak banget reruntuhan, jadi aku nggak bisa ke sana. Aku nggak bisa sama mereka, Mas. Aku takut, Mas. Aku takut mereka kenapa-napa. Aku takut banget. Aku takut pulang, aku gak bisa ketemu sama mereka lagi, Mas. Sayang kamu tenang ya. Kamu harus percaya, anak-anak kita itu hebat, anak-anak kita itu kuat. Allah pasti jaga anak-anak kita ya. Aku takut momen di villa ini jadi momen terakhir aku, momen terakhir kita ketemu. Aku takut banget, Mas. Sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Insya Allah anak-anak kita pasti baik-baik aja, ya. Sayang, kamu jangan nangis ya. Kalau kamu nangis, nanti nafas kamu cepat habis. Ya. Kamu harus bertahan ya. Sebentar lagi aku masuk ke sana, aku bakal nolongin kamu ya, sayang ya. Aku harus kuat, harus tahan. Syifa kan anak pintar. Jadi ngerti kalau misalkan papa minta untuk tunggu sebentar, untuk tenang ya. Syifa mau maafin papa kan? Aku juga gak mau lah. Momen terakhir Syifa bareng aku justru jadi saat dia menatapku dengan kekecewaan. Papa, Bunda. Tenang ya, Lia. Kamu takut ya? Ini kakak Syifa, Elio. Kak Syifa juga takut. Tapi Papa sama Bunda pasti nyelamatin kita. Ayo tenang ya. Nah, pintar deh Elio. Mas Julian. Mas masih di sana? Iya sayang. Aku masih di sini kok. Aku pasti akan nemenin kamu. Aku mulai kesesak nafas, Mas. Oh, sayang. Sekarang kamu coba atur nafas kamu pelan-pelan. Yang penting kamu harus tetap sadar ya sayang ya. Aku takut Elio sama Syifa juga rasain hal yang sama. Aku khawatir mereka juga gak bisa nafas.
Aku takut. Aku nggak kebayang mereka seketakutan apa sekarang. Aku nggak kebayang sekarang mereka ketakutan berdua, Mas. Sayang, yang penting sekarang diri kamu dulu ya. Kamu tarik nafas pelan-pelan, atur nafas kamu. Aku nggak bisa kalau kamu. Mas, aku bisa dengar, Mas. Tahan tangisan kamu, Mas. Kita pasti bisa ngelewatin ini. Kita berdoa ya, Mas. Untuk Syifa. Untuk Elio. Untuk kita. Iya sayang. Ya sayang, Allah pasti jagain anak kita ya. Pak, ambulannya udah datang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Pak, hati-hati pelan-pelan. Pak, tolong saya Pak. Istri saya ada di balik dinding ini Pak. Anak-anak saya juga masih kejebak di dalam. Baik, Pak. Kami akan melaksanakan prosedur penyelamatan agar kami bisa masuk ke dalam. Kalau gitu saya ikut ya Pak. Jangan, Pak. Situasinya sangat berbahaya, Pak. Iya Pak. Saya nggak peduli Pak. Saya nggak bisa diam di sini aja. Yaudah. Pak, siapkan baju, sarung tangan, dan helm agar Bapak ini bisa masuk bersama kita. Baik, siap Pak. Saya akan ke kamar di sebelah sana Pak, karena terakhir istri saya ada di sebelah sana. Ya, saya cari sisi yang sebelah sini. Kalian bongkar dinding ini ya. Siap. Pak. Bapak aku udah di sini sayang. Mas, Syifa sama Elio.